Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya lagi, Neng Eva. Gimana kabarnya sahabat-sahabatku semuanya hari ini? Yang soleh dan solehah, yang baik hatinya, yang tidak sombong, yang rajin menabung dan juga rajin sedekah. Semoga hari ini sehat-sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita semua mendapatkan kucuran rahmat, keberkahan, dan keridoannya, juga mendapatkan syafaat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik ketika di dunia maupun di akhirat kelak. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Nah, kita akan lanjutkan pembahasan yang kemarin ya, bahwasannya untuk menjadi seorang murid, kalau kita ingin sukses gitu kan, untuk bisa sampai kepada Allah gitu, untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang pertama memang kita harus taat kepada guru. Itu sudah menjadi menjadi harga mati gitu loh, ibaratnya tuh emang syaratnya harus nurut sama guru kan. Yang kedua, yaitu tujuan kita memang untuk sampai kepada Allah. Jadi ada di dalam kitab tasawuf itu ya. Jadi barang siapa yang bertujuan kepada Allah dari awal, maka akan sampai kepada Allah di akhir. Dan barang siapa yang bertujuan indera keenam di awal, maka tidak akan sampai kepada Allah di akhir. Nah, dari kata-kata hikmah ini kita bisa mendapatkan kesimpulan ya, bahwa memang kalau memang ingin sampai kepada Allah, ya tujuan kita adalah Allah gitu. Tapi kalau misalkan tujuan kita indera keenam atau karomah atau keajaiban-keajaiban atau keistimewaan, kesaktian atau apapun yang berbentuk suatu ibaratnya tuh suatu kelebihan-kelebihan gitu kan. Nah, berarti kita itu ibaratnya cewek matre gitu loh. Ada kan cewek matre tuh kan suka sama hartanya, suka sama uangnya, tapi tidak suka sama orangnya gitu. Nah, ibaratnya seperti itu. Atau misalkan kita bertamu atau kondangan gitu kan, atau berkunjung ke rumah siapa gitu, kita tuh mendapatkan makanan, jamuan segala macem, namun kita itu tidak ketemu sama tuan rumah atau yang punya hajatan, atau yang punya rumah itu gitu, orangnya gitu. Jadi bukan ketemu orangnya, namun hanya jamuan-jamuannya saja. Atau bukan misalkan mendapatkan tujuan kita itu misalkan si laki-laki tersebut, namun senang sama uangnya doang gitu. Nah, ibaratnya seperti itu. Nah, itu harus meluruskan niat ya. Jadi niat kita itu untuk sampai kepada Allah, ya tujuan kita adalah Allah gitu. Jadi tujuan kamu apa untuk menapaki jalan spiritualitas ini? Allah jawabannya ya. Jadi jangan misalkan karena saya ingin sabar, karena saya ingin tawakal gitu. Itu mah hanya sebuah perjalanan dari makom ruhani gitu, pijakan-pijakan saja gitu. Ibarat itu tuh stasiun-stasiun pemberhentian sementara saja gitu. Tapi tujuan kita itu adalah untuk sampai kepada Allah, atau tujuan kita adalah Allah. Jadi luruskan niat ya. Bagi yang misalkan baru mau menapaki jalan ruhani, tiba-tiba mendengarkan konten saya ini, jadi dirubah niatnya ya. Karena memang kalau kita misalkan bertujuan indera keenam atau karomah gitu ya, atau kelebihan-kelebihan gitu, yaitu berarti belajarnya supranatural. Supranatural itu bukan pelajaran tasawuf, bukan, itu beda jalurnya. Namun kalau kita sudah belajar tasawuf, yang penting satu tujuannya itu Allah, insya Allah hal-hal seperti itu tuh akan kita dapatkan gitu loh. Dan itu tuh enggak mesti diinginkan, Allah pun akan memberikan gitu. Namun jangan kita yang mengharapkan. Jadi ibaratnya tuh seketerimanya aja, sedikasihnya aja gitu, sedianugerahinya saja gitu ya.
Karena kan memang tidak bisa dipungkiri ya, orang-orang yang menapaki jalan spiritualitas atau ke ilmu tasawuf ini atau ilmu tauhid ini memang Allah memberikan kelebihan-kelebihan, tapi itu bukan tujuan mereka yang sebenarnya gitu. Itu hanya sebagai hadiah dari Allah, anugerah gitu kan. Kadang-kadang memang belajar di sini tiba-tiba kita tiba-tiba kita bisa ada yang bisa ngobatin orang misalkan ya, itu kan anugerah dari Allah gitu. Tiba-tiba ada yang bisa mempelajari jiwa orang lain gitu, ada yang bisa misalkan tiba-tiba bisa terbang, wallahu alam ya, mungkin ada saja gitu, cuman kan nggak dipamerin gitu. Mungkin ada juga yang bisa melihat hantu, melihat malaikat misalkan gitu ya, tapi itu bukan tujuan kami, itu bukan tujuan kita. Tujuan kita adalah Allah. Karena memang ada juga psikologis, awal-awal menjadi murid itu Allah berikan karomah di awal, seperti misalkan melihat cahaya-cahaya, atau bisa menebak perilaku orang lain, atau misalkan bisa tiba-tiba orang lain mau berbuat apa kita udah tahu duluan gitu kan. Nah itu sebenarnya jadi Allah memberikan karomah kepada murid di awal perjalanan itu tuh untuk menambahkan semangat kita dalam menapaki jalan ruhani gitu. Jadi biar kita itu semangat, termotivasi gitu. Jadi kita itu benar-benar semangat. Namun itu bukan tujuan gitu loh ya. Jadi itu mah hanya sebagai impact dari kesungguhan kita untuk menjadi seorang salik saja gitu ya. Jadi maksudnya jangan terlena dengan karomah-karomah, karena memang orang yang menjadi salik yang sudah lama atau bahkan mungkin sudah sampai kepada Allah gitu, sudah syuhud gitu ya, sudah bermusyahadah gitu, itu kadang-kadang malah karomah itu tidak terlihat gitu loh. Maksudnya biasa aja gitu, karena memang bagi mereka ya karomahnya itu adalah suatu keistiqomahan dalam ibadah. Beda sama orang yang para salik yang di awal ini, biasanya Allah berikan karomah-karomah yang karomah-karomah kecil gitu. Jadi kalau sudah sampai di situ, nah biasanya ada psikologis, dia itu kadang-kadang merasa pintar, merasa hebat gitu kan. Nah ini hati-hati, bagaimanapun perjalanan kita, nafsu itu selalu mengajak kepada keburukan, dan setan juga selalu membisikkan kepada kita itu agar kita itu sombong gitu atau adigung gitu ya. Itu hati-hati ya. Jadi kalau misalkan tiba-tiba misalkan taruhlah kita tuh baru 6 bulan gitu, atau baru 1 tahun kurang menjadi seorang salik, tiba-tiba ada tilang gitu kan, kita bebas tilang, orang lain ditilang kita enggak misalkan. Nah biasanya ada itu karomah-karomah kecil seperti itu. Atau ada pemeriksaan di airport gitu kan, orang lain diperiksa, dia bisa lolos ke dalam tanpa pemeriksaan gitu. Nah biasanya karomah-karomah kecil itu biasanya terjadi. Namun jangan lantas sombong, merasa gimana gitu ya. Jadi anggap saja itu tuh untuk motivasi kita biar tambah semangat lagi menapaki jalan spiritualitas gitu. Namun perlu diingat, tujuan kita adalah Allah, bukan karomah, bukan indera keenam, bukan kesaktian, apalagi untuk kekayaan. Aduh, jangan jauhin ya. Pokoknya kalau untuk kekayaan di sini justru anti kekayaan, maksudnya hatinya gitu. Jadi untuk kekayaan duniawi itu, hati kita itu malah dijauhkan. Bukan berarti kita tidak kaya, tidak, karena kaya dan miskin itu adalah takdir. Diinginkan tidak diinginkan, waktunya kaya ya kaya, diinginkan tidak diinginkan, waktunya miskin ya miskin, diinginkan tidak diinginkan, kadang kaya kadang miskin gitu, kadang miskin kadang kaya. Nah karena memang itu sudah menjadi proses kehidupan kita, bahwa memang kehidupan dunia itu kan berputar, tidak akan selamanya begini, tidak akan selamanya begitu gitu ya. Jadi
dijaga hati kita itu dari hal-hal yang menghalangi ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Segitu saja dulu ya. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan dalam menyampaikannya, karena saya hanya manusia biasa yang belajar dan terus belajar. Ambil baiknya dan buang buruknya, dan semoga bermanfaat ya. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu.